Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah dari segala mara penyakit. Teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang dimana nikmat tersebut gak bisa kita hitung sama sekali. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang haram dan mana yang halal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Kak Sairi ingin menyampaikan doa ketika mengenakan pakaian. Apa? Doa mengenakan pakaian. Teman-teman, sebelum kita menggunakan pakaian, sebelum kita membaca doa, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Nah, wajib bagi teman-teman untuk mengetahui adab ini supaya apa? Supaya pakaian yang kita gunakan mendapat barokah dari Allah dan mempermudah kita untuk beramal soleh. Apa aja adabnya? Yang pertama adalah harus menutup aurat. Apa? Menutup aurat. Jadi teman-teman, aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Jadi tidak boleh ada semisalnya laki-laki menggunakan pakaian yang di bawah pusarnya atau di atas lututnya. Kenapa? Karena dia telah menampakkan auratnya. Nah, ketika dia menampakkan auratnya berarti dia telah berdosa. Nah, untuk perempuan adalah dari kepala sampai ke ujung kaki, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang boleh dilihat, yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Nah, jadi bagi perempuan nih, bagi yang cewek-cewek harus menutup auratnya ketika mereka keluar. Jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain atau oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Selanjutnya yang kedua adalah tidak boleh menyerupai lawan jenis. Apa? Tidak boleh menyerupai lawan jenis. Jadi tidak boleh ada misalkan nih laki-laki menggunakan pakaian perempuan, atau sebaliknya ada perempuan menggunakan pakaian laki-laki, tidak boleh. Ya, karena Allah sangat melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, teman-teman gak mau kan ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita banyak baca Quran, tetapi pahala tersebut dihapus gara-gara kita menggunakan pakaian yang menggunakan pakaian yang mirip perempuan bagi laki-laki dan laki-laki yang mirip perempuan bagi laki-laki atau mirip laki-laki bagi perempuan. Percuma dong ya kita beribadah tapi hanya menggugurkan ibadah kita, malahan mendapat dosa. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah jangan menggunakan pakaian yang transparan. Apa? Tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan. Coba teman-teman perhatikan, kalau misalnya ada perempuan menggunakan pakaian transparan, berarti sama saja dia tidak menggunakan pakaian. Berarti poin yang pertama tadi menutup aurat batal. Jadi sama saja dia tidak menggunakan pakaian. Jadi teman-teman harus menggunakan pakaian yang tidak transparan. Ya, supaya apa? Biar supaya tidak kelihatan. Coba teman-teman pikirkan, kalau misalkan ada orang berpakaian yang transparan, berarti sama aja dia tidak menggunakan pakaian dong. Coba nih, misalkan Kak Seri nih, kan baju Kak Seri nggak kelihatan kan dalamnya. Nah, kalau misalkan pakaian Kak Seri kelihatan atau transparan, berarti sama aja Kak Seri tidak menggunakan pakaian, ya kan? Nah, yang keempat adalah harus menggunakan dari sebelah kanan. Ya, jadi ketika kita menggunakan pakaian baik baju ataupun celana, mulailah dari sebelah kanan. Oke, dari sebelah kanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan seperti itu, menggunakan dari sebelah kanan. Jadi kalau pakai baju nih, pakai dulu sebelah kanannya, baru kemudian kiri. Kemudian kalau misalkan pakai celana juga seperti itu, menggunakan dari sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Oke, nah ketika 4 poin ini telah terpenuhi, baru kemudian kita membaca doa untuk menggunakan pakaian. Kak
saya ulangi lagi ya. Apa empat poin ini? Pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, menggunakan dari sebelah kanan. Nah, sekarang Kak Sari akan bacakan doa ketika menggunakan pakaian. Oke, teman-teman silakan didengarkan dan dipahami kemudian dihafalkan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Saya ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Nah, teman-teman, habis ini silakan dihafalkan doanya, kemudian adab-adabnya dipraktekkan di rumah supaya baju yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, apapun yang kita gunakan dalam kebutuhan yang digunakan dalam hari ini, besok dan seterusnya mendatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempermudah kita dalam beramal soleh, mempermudah kita menghafal Quran, membaca Quran gitu. Ya. Teman-teman silakan dihafalkan. Semoga teman-teman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah dari penyakit yang sekarang menimpa negeri kita. Mungkin hanya ini yang bisa Kak Sari sampaikan. Jika ada yang salah terucap, perkataan Kak Sari kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya Kak Sari mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.